Pak Soekarno itu kan secara wadak mungkin mati, tetapi secara sukma bahkan jiwanya pancaran dari pemikiran masa lalunya itu masih. Akhirnya ketika mimpi-mimpinya belum selesai akan manitis. Tahapan yaitu spiritual, supranatural, dan religius. Kalau religi itu bersifat termasuk ketaatan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Kalau spirit itu mengolah batin, mengolah jiwa, membangkitkan kesadaran murni. Jadi kadang orang sering menempatkan spirit salah, didekatkan pada klinik. Pada spiritual itu mengacu pada proses menggali jati diri hingga pada sampai titik-titik dasar yang paling dalam, memunculkan kesadaran murni. 3 dimensi itu, spiritual, religi itu ketaatan. Kalau menurut bahasa universal ya ketaatan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Misalnya di Islam akan mengacu pada konteks syariat Islam, di Hindu dengan kedisiplinan syariat Hindu. Termasuk kalau di Kejawen pun ada jalan tarekat atau semacam jalan tarekat ya. Kedisiplinan itu mengacu pada proses itu. Terusan supranatural ini dimensinya masih bersifat energi kodam, maksudnya terikat pada konteks biasanya. Menurut pandangan saya supranatural itu masih maju pada misalnya pengasihan, kejadukan, termasuk santet atau dimensi itu bagi orang spiritual itu masih di dimensinya belum mencakup dimensi atas. Di bawah ya. Masih di atas dikit karena yang di bawah kan alam materi. Ya. Ada 7 dimensi. Dimensi kesadaran itu ada 7. Satu, yang pertama itu material, terus dimensi alam kematian. Terus yang ketiga itu dimensi kehidupan yang nanti akan saya jabarkan satu persatu. Dimensi keempat adalah alam ilusi. Ilusi itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Maya. Nah, yang dimensi kelima itu masuk di dimensi surga. Surga itu masuk di dimensi pembebasan. Terusan yang keenam dimensinya sudah levelnya alam nirwana. Alam nirwana itu masuk di dimensi kemalaikatan dan kedewatan. Itu sudah dimensi cahaya. Yang terakhir puncak itu dimensi kesadaran murni. Kesadaran murni itu kalau mungkin konteksnya cuma perpisahan bahasa aja, mungkin masing-masing pejalan spiritual mengungkapkan dengan bahasa masing-masing. Menurut misalnya Torekot ini kedisiplinan menciptakan bahasa ini, misalnya orang ini punya kedisiplinan ilmu ini akan melahirkan konsep seperti itu, tapi rata-rata hampir sama. Mungkin kalau di level 6 di acuan konteks-konteks makrifat billah, kalau keduniawian itu masih di level 6, yang puncaknya dimensi kesadaran tinggi, kesadaran puncak itu masuk di dimensi akhir, itu kesadaran diri tadi. Kesadaran diri itu kalau dipecahkan dalam bahasa orang-orang umum
masuknya itu di cakra mahkota kalau bicara konteks cakra. Tadi 3, spiritual, supranatural, dan religi. Itu tadi keterangannya seperti itu. Terus yang 7 alam. 7 alam itu pertama tadi alam material. Alam material itu apa? Alam material itu termasuk alam semesta ini, termasuk tata surya, bumi yang bersifat materi. Terusan yang kedua, dimensinya itu dimensi kematian. Dimensi kematian itu bahasanya ini tempatnya kegelapan. Kegelapan itu masuk di ranah termasuk ada jin, demit, setan, mungkin dalam bahasa-bahasa yang umum ya. Tapi prosesnya belum sempurna. Dia masih terikat dengan kegelapan. Coro wong niku nek mati yang belum sempurna, arwah gentayangan itu masih terikat di dimensi kematian. Termasuk setan, iblis itu kan dimensinya, karena iblis itu bahasanya dari ablasa, putus asa, berarti dimensinya masih terikat dengan kematian. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi kesadaran kehidupan. Ini sudah masuk fase pembersihan. Tadi kan fase kegelapan, ini sudah masuk fase penyempurnaan dalam konteks pembersihan. Mungkin dalam bahasa orang-orang supranatural mungkin ada jin Islam, jin baik, atau yang konteksnya udah berproses untuk menjadi baik. Dimensi kegelapan ini naik ke level dimensi terendah dari materi, dimensi kegelapan nomor 2, dimensi 3 adalah dimensi kehidupan. Kehidupan ini yang sudah mengacu pada proses penyempurnaan, masuk pada dimensi keempat. Setelah dimensi kehidupan ini masuk dalam maya, dimensi maya, ilusi. Ilusi ini kalau orang ini perangnya itu antara ada dan tiada. Proses penyucian kesadarannya sudah masuk pada seakan-akan memasuki dunia teringat akan hubungan dengan Tuhan. Pada dimensi yang tadi kegelapan, dimensi penyempurnaan, lekas mengabdi pada Tuhan. Yang dimensi keempat tadi adalah dimensi memasuki tahapan ilusi. Ilusi itu masuk di proses memasuki proses pemurnian atau mengingat kepada Tuhan. Sudah muncul kesadaran, karena ikatannya ketika memasuki dimensi ini orang seakan-akan muncul sifat religinya. Masa lalunya kan, tahapan-tahapan itu kan masa lalu, masing-masing orang terperangkap di dimensi-dimensi itu tadi. Masuk di dimensi ilusi, setelah naik pembersihannya masuk di dimensi surga. Surga ini lebih murni, walaupun masih terikat wadah fisikal, walaupun ini sudah bersifat cahaya, masih ikatan jiwanya masih terikat. Terikat dengan yang di dunia itu gimana maksudnya? Iya, masih seakan-akan mengingat memori jiwanya, pancaran jiwanya masih. Termasuk Contoh ini misalnya mati yang belum sempurna itu kan berarti masih terikat dengan siklus hukum dunia. Kalau surga itu sudah masuk di pembebasan. Pembebasan itu cara udah hampir masuk di level misalnya kedamaian gitu ya. Orang-orang yang sudah mulai pada fase seimbang, mampu menyeimbangkan, tidak punya beban dan kekhawatiran, itu kan sudah masuk di fase surgawi.
terusan masuk di fase nirwana. Nirwana itu alamnya alam malaikat dan dewa-dewa. Ini juga masih terikat. Misalnya nanti manitisnya, misalnya jenengan ketitisan Brawijaya, misalnya jenengan akan pemikiran Brawijaya akan diterjemahkan oleh jenengan untuk mengaplikasikan gagasan-gagasan masa lalu, diterjemahkan untuk era sekarang. Berarti manitis itu mulainya di nirwana. Iya, itu dimensi yang masih terikat dengan dunia, ingin turun kembali memurnikan ajaran itu. Misalnya Pak Soekarno itu kan secara wadah mungkin mati, tetapi secara sukma, bahkan jiwanya, pancaran dari pemikiran masa lalunya itu masih. Akhirnya ketika mimpi-mimpinya belum selesai akan menitis. Ini pandangan spirit saya. Akhirnya mencapai puncak di level 7, yaitu kesadaran murni. Kalau kesadaran murni itu masuk, kalau bahasanya kan moksa, dah selesai, tidak terikat, atau corongan lepas, tidak terikat ruang dan waktu. Jadi memang terbebas ya. Konteks terbebas ini sebenarnya orang pasti ingin masuk dimensi yang terakhir ini. Pasti semua orang di dunia ini sebenarnya mencari untuk menyelesaikan fase-fase game level. Tapi ini secara spirit ya, itu ingin naik ke fase-fase selanjutnya sampai selesai di level kesadaran puncak itu. Itu artinya berarti tidak semua orang ini bisa manitis begitu ya Gus ya? Karena saya melihat ada teori yang mengatakan begini, katanya peristiwa kematian itu hanyalah es yang mencair menjadi air dan menguap lagi menjadi batu, begitu pula seterusnya gitu. Nah itu penjelasannya bagaimana, bahwa manusia itu katanya jatahnya hidup terus gitu, gimana sih? Mungkin kalau secara sukma itu kan langgeng, bersifat langgeng. Kalau nyawa, roh itu kan yang dimensi dunia. Kalau jenengan itu, kalau saya, pandangan spirit saya, pengalaman saya yang saya rasakan dan saya saksikan, orang pasti akan naik ke level-level tertinggi untuk tetap selesai, untuk tidak ingin menitis lagi. Nah, itu sudah lepas landas, kita sudah melampaui konsep, sudah melampaui ruang dan waktu, bahkan penyembahan bahasa atas nama Tuhan itu kan cuma sebutan-sebutan. Misalnya kalau di Islam Allah, Sang Yang Menang, Gusti, itu kan hanya sebutan-sebutan dalam memudahkan bahasa secara madhabnya masing-masing. Tapi puncak dari spiritual adalah kesadaran murni itu. Kalau sudah tidak ingin menitis lagi, kita sudah keluar dari lingkaran, sudah lepas landas atau bersatu dengan yang hak itu sendiri. Puncak dari spiritual itu ya ketika kita sudah tiada, bisa sampai ke level kesadaran murni. Saya masuk di kesadaran murni. Tapi itu mungkin bisa diteorikan, tapi mungkin pencapaian tahapan, tapi kan karena yang bersifat materi itu godaannya kan banyak kan. Baru di dinding dimensi ini saja orang sudah jadi setelah mati perjuangan tuh masih panjang ternyata ya. Ya masih panjangnya sampai selesai di level kesadaran murni itu tadi. Kalau nyampe, kalau tidak akan turun di level. Kalau dia terendah ya akan turun lagi. Misalnya nanti di level nek Cahnom itu apa ya, pengen menderita perkara cinta misalnya, ya itu nanti akan turun lagi. Kalau nanti masuk di zona seks, kecanduan seks, dia akan turun lagi ke level simbol-simbolnya.